Selamat hari ini dan balik lagi bersama gue Ahmad Moteza. Jadi hari ini gue mau bikin video sedikit kerjaan untuk fitment correction di Mercedes-Benz W204. Jadi ceritanya mobil ini sebelumnya sudah pernah ganti velg dengan HRE 449 ring 19, lebarnya 8,5 9,5 yang kata seller sebelumnya offsetnya itu 45. Cuman yang terjadi untuk di bagian depannya ini ternyata masih terlalu keluar. Jadi asumsi kita kayaknya offsetnya nggak bener-bener 45. Makanya karena dia sedikit keluar itu yang terjadi begitu mobilnya dipendekin, depannya itu gesrot-gesrot. Padahal ban yang kita pakai itu depannya udah dengan ukuran 225. Karena hal itu makanya kita hari ini mau coba beresin problem gesrotnya dengan rencananya untuk velg yang depan kita mau bubut untuk offsetnya supaya nanti jatuhnya bisa lebih pas di fendernya W204. Kalau bagian belakang sebenarnya udah aman, udah gitu ditambahkan kalau W204 begitu kita pendekin belakangnya tuh ada sedikit bahasanya mungkin kayak otomatis chamber lah, jadi dia lumayan ngebantu untuk mengurangi gesrotnya. Cuman yang depan karena konstruksi kaki-kakinya McPherson, jadi begitu dipendekin ya dia akan tetap tegak. Makanya mau nggak mau kita harus sedikit ngerjain. Nah abis itu abis bubut si velgnya mungkin hari ini kita akan pendekin lagi mobilnya lalu ditutup dengan spuring. Mudah-mudahan kerjaannya keburu semua untuk dikerjakan hari ini. Gimana updatean selanjutnya? Ikutin terus videonya ya. Nah ini untuk model velgnya yang sudah terpasang. Bagian belakangnya sih sebenarnya udah aman, jadi kita nggak akan bubut-bubut atau adjustment lagi. Cuman untuk bagian depannya memang karena gesrot, ini yang rencananya mau nanti kita kerjain. Velgnya kemudian udah gue copotin dulu supaya lebih gampang. Ini depannya lagi pakai velg standar. Terus, nah velgnya mau kita bubut tuh nanti ada di sini. Nah ini penampakan si velgnya. Ini HRE 449 original. Lagi mau kita kerjain dulu. Terus nanti kita pasang bannya yang udah kita lepasin juga di situ. Ini sengaja kita copot supaya nanti di tempat bubut nggak usah repot-repot bongkar pasang ban lagi ya. Ya udah, oke mungkin segitu dulu aja untuk pembukaan hari ini. Updateannya ikutin terus video kita hari ini. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit. Gue mungkin mau bahas tipis-tipis aja tentang si Mercedes-Benz W204 ini. Jadi mobil ini tuh tipenya C200 kompresor tahun 2009. Lumayan menarik mobilnya, tahunnya juga kalau menurut gua belum terlalu tua. Dan harga di marketnya tuh lumayan menggiurkan lah buat lo yang punya mungkin budget sekitar range ya 120 sampai 150 jutaan. Mungkin ini bisa jadi salah satu mobil yang bisa kalian beli di range harga segitu dengan kenyamanan yang cukup oke. Nah biasanya orang kalau udah misal dengan mobil Eropa tahun segitu mungkin oh iya harga segitu tapi perawatannya gimana apa segala macam. Nah si W204 ini surprisingly nggak terlalu merepotkan karena secara ya kalau kita lihat mobil ini kan juga dipakai taksi ya sama Bluebird. Jadi kalau untuk mesin sebenarnya mesin yang dipakai ini juga nggak yang rewel-rewel. Dan Mercy itu kalau menurut pengalaman gue, karena gue sempat punya beberapa tipe, yang menakutkan bukan di mesinnya malah. Jadi kalau menurut gue Mercy itu yang sedikit menakutkan tuh adalah di bagian elektrikalnya. Jadi sensor-sensornya dia lumayan banyak dan pintar. Nah itu yang kadang-kadang bikin mobilnya terasa kok banyak banget yang error ya, kok banyak banget yang rusak ya gitu. Nah itu biasanya justru malah kenanya di bagian elektrikal. Kalau untuk di bagian permesinan sih ini mobil no issue lah gitu. Bahkan di Jermannya sendiri kan juga ini mobil dipakai sampai mungkin ratusan ribu kilo ya gitu, dan di sana juga dipakai sebagai taksi. Jadi kayaknya kekhawatiran misalnya untuk si engine-nya harusnya udah nggak terlalu jadi sesuatu hal yang menjadi catatan lah. Cuman memang kalau saran gua untuk mobil Eropa itu terutama yang tahunnya di atas 2000 itu karena dia memang sudah banyak modul elektrikalnya, memang sebaiknya lebih sering dipakai. Jadi dipakai tuh nggak harus yang lo pakai jauh tiap hari gitu, nggak gitu. Paling at least misalnya seminggu 2-3 kali itu dipanasin dan dibawa jalan. Jadi mobilnya nggak cuma diem di garasi. Nah mobil ini kebenaran mobil adik gua, dia beli sekitar mungkin 1,5 tahunan lalu. Dan
dipakai kerja hari-hari. Kebetulan dia dinas di Semarang, makanya untuk beberapa kerjaan seperti urusan kayak kaki, ya beberes-beres mobil, dia belum dapat tuh bengkel yang misalnya emang dia bisa percaya untuk ngerjain di sana. Jadi karena kebetulan di mobil lagi di Jakarta, jadi dia minta tolong gua buat ngeberesin urusan kayak kakinya untuk nanti nih mobil akan dikirim balik ke Semarang. Balik lagi bahas mobilnya, jadi catatan mungkin yang masih berasa agak lumayan di mobil ini kalau menurut gua itu urusan pajak. Tadi tuh gua cek pajaknya sekitar 4,2 atau 4,3 untuk per tahun ini. Untuk mobil 2009 dengan harga segitu mungkin rasanya masih agak lumayan ya gitu. Tapi ya kalau dengan kenyamanannya sih worth it banget. Memang untuk C-Class 204 ini menurut gua dan menurut beberapa teman-teman yang juga udah pakai, kenyamanannya memang tidak seperti seri-seri Mercy C-Class sebelumnya kayak W202 atau W203. Menurut kita ini rasanya lebih kayak mobil Jepangan gitu, jadi suspensinya cenderung lebih stiff. Cuman itu nggak jadi isu sih, malah kalau menurut gua karakter Mercy yang sebelumnya terasa terlalu kayak naik kapal gitu, geliang-geliang, nggak limbung, tapi memang dia memang mobilnya santai banget gitu ya. Nah kalau untuk di 204 ini rasanya tuh agak dikit lebih sporty lah. Jadi kalau lo misalnya mau sedikit akselerasi terus manuver kanan kiri itu agak lebih pede dibandingin misalnya pakai Mercy tahun sebelumnya gitu, yang cenderung suspensinya rasanya lebih ngambang kalau menurut gua. Nah ini masalah selera ya, ada yang orang yang senang memang mobil dengan suspensi yang lebih empuk, ngayun-ngayun gitu. Ada juga orang yang memang lebih senang suspensi yang lebih kaku. Apalagi kan ini mobil dipasangin velg ring 19 dengan ban profil tipis. Jadi jujur memang koreksi rasa suspensinya agak lumayan jauh, tapi nggak sampai mengganggu yang kayak keras banget gitu kayak next sports car sih enggak. Tetap mobilnya tetap rasanya nyaman sedan, tapi memang kalau misalnya gua boleh bandingin sama Mercy misalnya W202 atau W203 gitu sekalipun, mobil ini memang rasanya suspensinya lebih kaku. Ya kayaknya mungkin itu dulu aja yang gua bahas sedikit-sedikit. Kalau ada teman-teman yang punya W204 yang lain, mungkin mau sharing-sharing, mau ngobrol-ngobrol atau mau nambahin kurang lebihnya mobil ini gitu. Karena menurut gua kalau lo mau beli mobil Eropa, apalagi jadi mobil pertama, mobil kaki dengan range harga segitu, misalnya lo punya budget, anggaplah misalnya 200 juta, lo beli mobil 150 juta, 50 juta lo siapin untuk ngeberesin mobil nantinya dan sedikit modif-modif tipis-tipis. Karena jujur mobil ini kalau standaran tampangnya agak lumayan cupu yang si C200 ini gitu, jadi mungkin ditweak dikit dengan ganti velg sama mendekin sih tampangnya bakal berubah jauh. Nah ini untuk tujuan pertamanya, kita lagi menuju ke bengkel Bubut di daerah Jakarta Selatan. Gue mau ke Sarinande. Ini untuk pekerjaan pertama, kita mau lepas offset velgnya yang udah gue ceritain tadi di awal video. Terus nanti baru abis itu kita pasang ban, terus kita pasang per sebelumnya yang tadinya udah dipendekin tapi dicopot lagi karena kondisi yang tadi itu depannya gesrot. Oke deh, kita lanjut perjalanannya ya. Mundur dulu. Nah, ini kita udah sampai di bengkel Bubut Gelora Teknik Sarinande. Seperti biasa di sini selalu rame antriannya, tapi karena kita hari ini nggak bongkar mobil. Hah? Kenapa? Mau bubut salak doang? Hah? Bubut salak? Ah, bubut. Kenapa mas? Dapatnya. Sedapatnya. Tapi kayaknya itu dagingnya masih tebel deh mas. Sini, Pak.
Nah, tinggal ngukur si ini nih Mas Pram. Iya. Kurang lebih. Nanti ya. Berarti papasnya 1 cm. Uber nggak? Kalau 1 cm baru berapa ini? Nggak apa-apa. Ratain bukan saya rata. Iya, ngejar rata itu aja. 1 cm udah lumayan sih. Berarti kan ini 35-an, 30-an lah ini tadinya. Ini apa? Kones, Bos. Kalau 1 cm. Kalau yang nggak pakai nafas kones, bikin berapa? 5 mili atau di atas 5 mili masih Uber nggak? Kasih. Maksimalin aja berarti Mas Pram. Di bawah 1 cm, tapi di atas 5 mili gitu, ya. Tujuh, 8 8 mili masih bisa, Bos. 8 mili. Ya wes, Pak, standar. 8 mili masih bisa kan? Hah? 8 mili masih bisa kan? Oh, baut gede. Kenapa? Baut gede. Buat gede. Bos, maksimalan ini loh. Berapa ya, Pram? Iya. 7 mili, Bang. 7 mili nggak apa-apa, udah lumayan. Ya udah. Kan 3 mili doang, kurang 3 mili doang. Nanti sisanya maksudku biar dibantu camber kalau emang masih gesrot. Tapi maksudku jangan cambernya maksimal karena kalau sebelumnya karena mobilnya nggak pendek banget, miringnya nggak enak banget ngeliatnya karena depan kan masih rata ban doang. Bannya nggak narik. Bannya agak narik 225 sih sebenarnya Mas. Lebar berapa? 8,5. 18,5 belakangnya. Belakangnya 9,5. Bannya 245. Bannya 255 yang belakang, depannya 225. 255 30, depannya 225 35. Ya wes. Setengah senti aja masih dapat, nggak perlu tempe. Ya wes. Aman lah, Lagi cuma 3 mili. aman. Jadi bisa agak lebih pendek berarti kalau kemarin sore kena sambungan bumper ini nih Mas. Oh, Ini pas lagi karena setelannya masih agak empuk kenanya di situ. Ya, ini udah sedikit kita akalin. Cuman sambungan bumpernya ini nih yang dikit nggak bisa biar rata, biar nggak nakuk. belum kita kerjain, makanya mau ngerjain velgnya dulu. Nah, ini untuk kondisi awal velgnya. Ini hub belakangnya begini. Nanti ini akan dipapras supaya offsetnya bisa lebih masuk untuk ke mobilnya. Nah, ini untuk hasil akhir setelah dipapas jadinya begini nih. Ini tadi total dipapas berapa mili Pak Yanto? 7 mili. 7 mili ya. 7 mili. Ini pawas-pawas begini kalau orang nanya aman nggak sih Pak? Aman, ini soalnya masih tebel ini, dudukan baut. Tuh dudukan bautnya masih tebal. Masih tebel 8 mili. Standar 8 mili, pelek-pelek standar. Oh, jadi ini masih standar 8 mili. aman banget ya Tapi kalau kan tebel posisi. ya. Sekarang masih 8 mili aman, toleransi. Oh, siap. Nah, ini hasil akhir jadinya nih, teman-teman. Wah, itu pas story nggak ada tanda-tanda. Makasih banyak ya. Aku tak pamit ya. Langsung lanjut lagi. Makasih Mas Mul. Oke. Nah, ini udah beres. Lagi mau masukin dulu velgnya. Habis itu kita pasang ban. Terus kita balik pendekin lagi nih mobilnya. Terus kayak atur-atur fitmentnya di tempat per. Rencananya mungkin gue ngerjain dekat-dekat sini lagi. Entah mungkin ke Midun atau mungkin ada opsi tukang per lain. Tapi kayaknya ke Midun aja sih. Beres Mas Pram ya? Nah, oke teman-teman, jadi tadi untuk urusan
papas offsetnya sudah selesai, kita kerjakan di Sarinande. Pengerjaannya nggak gitu lama, kurang lebih sekitar 1 jam lah tadi, karena ada antrian dulu 1-2 velg yang masih lagi dikerjain pas kita datang. Nah ini sekarang kita mau pasang ban dulu sekalian ngecek, karena kemarin tuh sebelumnya juga ada bocor-bocor di bannya dari pinggirannya. Itu kita mau pasang, sekarang kita cek bocornya. Nanti setelah kepasang ban, baru habis itu kita pasang si pernya gitu, karena untuk nanti ngeset tingginya memang harus kondisi sudah terpasang velg sama ban yang akan digunakan, supaya nggak 2 kali ukur gitu. Kalau kita udah pasang duluan, takutnya kan ini memang sebelumnya udah dipendekin dan udah di set nih sesuai keinginan yang adik gue yang sebelumnya. Cuman karena ini nanti dia minta gue untuk coba dilihat lagi, kalau misalnya ada kurang-kurang, entah miring, entah dirasa kurang pendek apa segala macem, itu minta disesuaikan. Jadi ini kita pasang bannya dulu, baru kita pasang pernya untuk di-adjust. Habis itu insya Allah kalau keburu mungkin kita kejar untuk spuringannya, jadi hari ini udah bisa beres semua. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ini mau pasang bannya sama nanti untuk bongkar pasang pernya di daerah Haji Nawi. Pentilnya aman ya Mas ya? Nah ini setelah kepasang, kalau kita lihat keluarnya sekarang sih udah enak nih, udah sama depan sama belakang. Jadi tapak bannya posisinya udah di dalam fender. Ntar tinggal kita lanjutin buat ngerjain mendekinnya. Oke teman-teman, ini kita udah lagi di Jaya Spring, di tempatnya Midun di daerah Haji Nawi. Sekarang gue lagi posisinya ngerjain untuk masang per untuk mobil si W204 yang tadi gue bawa. Nah seperti biasa kalau kesini selalu dengan kondisi ramai gitu, cuman kebetulan hari ini tadi kita sampai tuh ada slot kosong, jadi mau bisa langsung dikerjain. Gue nyampe tadi sekitar jam 1:30-an, ini sekarang udah mau 2:30, dan gue liat pengerjaannya tuh udah hampir selesai, jadi udah tinggal ngerjain masang per bagian belakang, abis itu pasang ban, coba beres. Nah dari sini rencananya abis ini gue lanjut spuring, jadi kalau ngeliat dari waktunya mudah-mudahan sih kayaknya keburu semua nih kerjaannya. Jadi nanti kalau udah beres kita lihat hasil akhirnya ya. Gue juga penasaran banget sih. Tapi kondisi kaki Aman sih Mas. aman semua Mas? Masih ini yang gantian, yang depan udah gantian. Oh depan udah gantian? Belakang belum. Oh. Belakangnya nggak pas. Oh, ini sekalian diberesin berarti ini Mas ya? Aman dok. Makasih Mas. Ya, ya. Nanti sampai juga belok. Seperti biasa pengerjaan spuring gue serahkan ke Mas Badril. Dari gue zaman kuliah dulu, emang mobil-mobil gue rata-rata udah dipegang sama beliau kalau untuk urusan spuring. Ya dari 17 tahun yang lalu lah berarti. Dari zaman Mas Badril masih kerja di Andala Radio Dalem, lalu pindah ke Raja Wali yang juga masih lokasinya di Radio Dalem, dan yang terakhir ini di RHD Garage di Haji Nawi. Selain emang ngerjain spuring di mobil gue sendiri belajar banyak dari Mas Badril soal alignment. Nah pembelajaran ini yang gue gak pernah dapat dari teknisi spuring lain. Minimal akhirnya gue jadi bisa baca data, ngerti soal caster, tow, sama camber. Walaupun kalau untuk urusan ngerjain ya tetap harus beliau sih yang mengeksekusinya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita lagi cobain mobilnya setelah kemarin seharian kita beresin untuk pengerjaan fitment correction, papas offset velg bagian depan mobil ini. Terus kita pasangin kembali pernya yang sudah di customize pendek. Pernya sebenarnya sudah pernah dipasang sebelumnya, cuman karena isu depannya itu rubbing, gesrot, jadi dilepas dulu untuk sementara karena mobilnya kan emang bolak-balik untuk ke luar kota. Jadi
kemarin kita beresin, abis itu kita spuring setelah pasang per. Alhamdulillah isu itu hilang, kita udah cobain di tol aman. Ini gue lagi cobain di jalan biasa yang bumpy-nya lumayan walaupun mulus. Mobilnya juga alhamdulillahnya aman. Nah ini hari ini kita rencananya mau ngerjain untuk repolish express lah. Jadi kita mau bersihin velgnya karena udah cukup kusam dipakai sekian lama, belum sempet di touch up lagi. Jadi kita mau bersihin semua, repolish lagi, bersihin brake dustnya gitu, supaya nanti mobilnya pada saat dibawa kembali ke Semarang kondisinya udah cukup kece lah gitu. Oke, ini kita lagi di jalan dulu, mau ke Rotors Wheel Store. Nanti kalau sempat juga gue mungkin akan bikinin video untuk overall view-nya mobil ini setelah kita kerjain seharian kemarin gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi referensi, atau mungkin ada teman-teman yang mau kasih masukan, boleh taruh di kolom komen ya. Nah, oke teman-teman, sesuai janji gue, tadi gue mau ngasih lihat untuk overall view si Mercedes-Benz W204 ini yang kemarin kita kerjain. Untuk bagian depan di velgnya, ini kemarin kita udah papas nih offsetnya, jadi posisinya itu sekarang udah bisa rata sama fender. Kan kalau sebelumnya tuh keluar sekitar 7 mili lagi dari yang posisi sekarang. Nah ini sekarang dia bisa rata sama fender, posisinya jadi persis sama belakang. Nah, kalau kita lihat dari sisi belakang ini adalah salah satu point of view yang gue paling suka dari mobil ini. Jadi, gue selalu berusaha buat bikin mobil itu fitmentnya antara depan dan belakang keluarnya sama, walaupun velgnya misalnya lebarnya beda. Terus udah gitu yang kita set juga untuk kemiringan cambernya itu kita bikin juga sebisa mungkin depan belakang itu sama. Jadi kalau mobil kondisi jalan, looknya itu akan tetap cakep, secakep kalau mobilnya pas kondisi diparkir gitu. Oke teman-teman, jadi kurang lebih mungkin untuk video kali ini segitu aja penjelasan dari gua. Mudah-mudahan bisa menghibur dan bisa menjadi referensi buat kalian. Atau kalau kalian mau nambahin juga boleh, silahkan taruh di kolom komentar. Kalau buat yang suka sama videonya, jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue jalan dulu ya.